Pressure gauge untuk apa? Tadi waktu anak-anak yang di kelasnya Major Repair, dia mengatakan bahwa pressure gauge ini untuk ngecek tekanan. Oke, benar. Untuk ngecek kebocoran. Benar nggak? Benar. Dengan cara gimana? Melihat tekanannya. Kalau tekanannya kurang bocor. Ya. Kalau tekanannya kurang bocor. Oh, bisa juga ya, masuk akal juga. Tapi kan belum tentu bocor. Kurang setting. Nah, relief valve-nya kurang setting, kurang kenceng gitu kan. Berarti sebenarnya untuk pressure. Untuk pressure. Bukan untuk kebocoran. Tapi secara troubleshooting gitu kan, secara untuk troubleshooting mungkin bisa dipakai ngecek untuk kebocoran. Ini tekanannya kok kurang nih, ada yang bocor nih, di mana bocornya? Nah, gitu ya, secara troubleshooting. Oke, di sini yang dimiliki oleh Akabi adalah ini. Ada beberapa yang modelnya kayak quick coupler. Ini namanya quick coupler. Quick coupler ini dia ada pasangnya enggak ini? Kebetulan sepertinya quick couplernya enggak ada pasangannya. Iya, ini enggak ada pasangannya. Quick coupler itu maksudnya gini, ini coupler itu kan berarti kopel. Kamu tahu kopel pasti kan? Kopel. Senengannya pakai kalung kopel gitu kan? Pakai cincin kopel. Kopel. Kopling, coupler, quick coupler. Berarti apa nih? Untuk menghubungkan gitu kan? Yang tadinya 2 jadi 1, couple. Ini sama, nanti ketemunya ini yang female ini ketemu yang male ya. Ini quick coupler karena yang dinamakan quick berarti kan cepat tuh. Tinggal masukkan terhubung gitu kan. Cuman ini pasangannya nggak ada ternyata di sini. Nah, yang lain coupler yang lain ini coupler aja, coupler. Hubungannya kemana sih nanti untuk menghubungkan kemana coupler ke sini? Jadi nanti begini, ini akan dihubungkan ke sini. Sebelumnya ini dipasang ke, misalkan kita mau ngecek pressure hidrolik, ini dipasang pada test potnya yang ada di control valve atau di pompa. Ini dipasang di sana. Setelah terpasang berarti kan ada pressure atau tekanan ketika hidup, ada tekanan masuk ke sini nih, gitu ya, masuk ke sini. Cuman dia standby di sini. Nah, kemudian ini kita hubungkan. Ini terhubung. Yang ujungnya dihubungkan ke pressure gauge. Ujungnya dihubungkan ke pressure gauge di sini. Ini. Sehingga ketika unit kita hidupkan, kita bisa baca tekanan pada sistem yang sedang kita ukur gitu ya. Jadi gini, ini terhubung ke sistem, pada bagian apa? Test pot. Nanti pada kontrol valve itu ada yang ditutup pakai plug. Biasanya plugnya itu bukan pakai kunci segi 6 itu bukan, tapi kotak dia, segi 4. Jadi kita tinggal nyari biasanya ukuran berapa ya, kalau nggak 7, 8. Kunci pas 7, 8. Ini ditancepin. Nancepinnya saat hidup atau saat mati? Mati. Kalau hidup kamu yang mati. Jadi saat mati ditancepin gitu ya. Kalau saat hidup kamu buka kan olinya muncrat. Ya mungkin nggak langsung mati ya. Tapi gini loh, ada bahaya tekanan oli. Beneran serius deh. Ada bahaya tekanan oli. Tekanan oli ketika bocor kecil itu kan kencang, kecil sak jarum gitu, itu kencang, punya daya tembus yang kuat. Kalau itu masuk ke pori-pori, ke apa namanya, jalan darah kalian, nadi, masuk ke nadi kalian,
itu oli yang masuk di sini itu bisa tersebar. Nanti saya carikan gambarnya. Atau kalian bisa browsing sendiri. Jadi itu bisa masuk ke aliran darah, akhirnya menyebabkan cedera parah dan itu harus dioperasi. Gimana kita mau ngeluarin oli yang tercampur di darah kalau nggak dioperasi? Jadi gitu ya, bahayanya itu. Bahaya tekanan tinggi itu. Oli yang bertekanan tinggi itu. Oke, berarti masangnya saat mati. Jangan saat hidup kalian buka mau masang ini, jangan. Kecuali yang model quick coupler. Yang model quick coupler ya nggak apa-apa karena kita nggak perlu masang apa-apa, tinggal sudah ada test potnya yang sudah siap quick coupler, ini tinggal tancepin, celep gitu, udah. Tapi kalau yang model ini kan harus buka dulu plaknya dibuka, kemudian ini dipasang. Dan ini macam-macam nanti. Jadi ketika kalian mau ngetes pressure, kalian pastikan stripnya ini sama dengan plaknya, karena di sini ada pilihan banyak. Ini NPT katakanlah. Ada yang tahu NPT? National Trade Pipe. Nggak ada ya? Mana yang jurusan permesinan? Mestinya ada paham dia tentang trade, tentang drat, ukuran drat. Mana yang jurusan permesinan? Masa nggak tahu? Ada nih, ukuran trade itu ada. Di permesinan diajarin. Kamu pernah ngetap nggak? Ngetap drat, bikin ulir. Yang mana sih yang jurusan permesinan siapa sih? Saif kah? Gawani ngaku lho kok ditakoni kok. Lupa. Tapi kan pernah diajarin kan? Jadi ukuran trade ini macam-macam gitu loh. Ya enggak apa-apa ngaku gitu aja mendingan. Lupa gitu. Jadi ukuran trade itu macam-macam. Makanya nanti nggak bisa misalkan ukuran trade NPT kamu paksakan pakai trade lain, jangan, rusak kamu gantiin. Ya, bukan cuma di sini, kalau di tempat kerja juga kalian melakukan kelalaian ya sesuai dimintain ganti sama supervisor. Jadi gitu ya, ini macam-macam nih. Nanti ukurannya macam-macam, jadi kita harus cari yang pas. Di sini ada pilihan berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pilihan. Kita cari yang pas yang mana. Sebenarnya yang paling enak yang ini, yang quick coupler. Tapi kebetulan ini pasangannya juga nggak ada. Satu lagi, kalian lihat ukurannya berbeda-beda. Ini berapa nih? Ini karena terlalu silau, mantul. Jadi yang paling besar di sini adalah 8.700 PSI atau 60 megapascal MPa. 8.700 PSI itu berapa kilo? Hitung. 8.700 itu berapa kilogram per sentimeter persegi? Kan sudah ada konversi toh, udah kalian download toh? Berapa? 8.700 PSI. Jadikan kilogram per sentimeter persegi. 611 kilogram per sentimeter persegi. Ya. Terus yang paling kecil 1.400 PSI. Berapa kilo nih? 1.400 PSI. Hah? 9,8. 98 kilogram per sentimeter persegi. Berarti kalau untuk ngecek engine oil pressure masih belum bisa. Karena engine oil pressure kita butuh yang 10 kilo. Kalau 10 kilo berarti berapa PSI sih? Ya, kali 14, ya. Berapa? 142 PSI. Itu 10 kilo. Nah, berarti ini kita nggak bisa ngukur engine oil pressure. Engine oil pressure di sana. Kenapa kok nggak bisa? Karena ini loh, karena satuannya di sini terbacanya ya yang 1.400 nih.
dari 0, kemudian ada skala 100, 0, 50, 100, 150, 200 gitu. Sementara kalau misalkan tadi 140 PSI, itu kan lebih sempit lagi gitu kan. Nah ini makanya ini nggak bisa kalau kita pakai untuk ngukur yang di bawahnya. Berarti ini hanya bisa dipakai untuk transmisi dan hidrolik. Kalau 30 berapa? 30 kilo? 300 berapa? 400. 426 ya, kita butuh karena untuk ngecek transmisi pun kita belum bisa. Karena transmisi sekitar 30. Gitu ya. Oke. Di sirkuit yang tadi, yang D31 tadi, berapa pressure maksimumnya? Kalau kita anggap pressernya pompa aja lah, 210. 210 itu berapa PSI? 2.900. Berarti kita pakai yang mana? Di sini ada skala 1.400 maksimum, ada skala 3.500. Kita pakai yang mana? 3.500 ya. Kenapa kalau pakai 1.400? Jebol. Ya, jangan salah. Sekali kamu salah, ngerusak, pasti rusak. Pasti rusak. Pasti rusak. Kalian bisa browsing, sebenarnya di bagian dalamnya sini, kenapa dia gate-nya bisa berjalan dan menunjukkan angka tersebut? Kalian bisa browsing, seperti apa dalamnya bekerjanya. Bagus ininya, tekniknya. Bagaimana sih gate ini bisa bergerak ketika ada tekanan oli masuk gitu. Bagaimana dia bisa bergerak? Terus di sini ada satu lagi ya, pressure gate ini ada dua macam. Ada yang dry, kering, ada yang basah. Nih, kalian ada gelembung kan? Ya. Itu namanya apa sih namanya? Triglycerin. Jadi ini cairan, diisi cairan supaya apa? Supaya gate-nya itu, jarumnya ketika baca nggak flicker. Nggak goyang. Maka ketika kita pakai gate kering, nggak akurat. Jadi kalau untuk membaca pressure tekanan yang akurat harus cari yang ada cairannya begini, yang kerendam begini. Jadi gate-nya itu akurat, dia geraknya dia nggak getar. Jadi yang ada cairannya begini. Karena gate itu ada yang kering, ada yang nggak ada cairannya. Oke? Gitu ya, pengetahuan tentang gate itu yang paling penting nanti ketika kalian milih gate, pastikan ada jarak gitu ya. Jangan sampai misalkan kita mau ngukur 3.500, kita pakai yang pas 3.500, jangan. Ambil aja yang 5.000 misalkan gitu ya. Tapi jangan terlalu jauh juga. Kita mau ngukur 3.500, ambilnya yang paling tinggi di sini 8.000, jangan. Karena skalanya nih loh. Garis-garisnya bacaannya itu kejauhan. Jadi nanti kalau kita mengukur misalkan 2000 PSI, ya kita cari yang di sini ada pilihan cuman 1.400 sama 3.500, ya berarti 1.500. Karena kalau pakai 1.400 jebol. Gitu. Oke, untuk pengetahuan gate paham ya? Mudah-mudahan.